Bapak Ibu tahu apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Tahu ya Bu ya? Kalau fardu ain itu apa? Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing wajib. Kalau fardu kifayah apa? Sesuatu yang wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Itu fardu kifayah. Tapi harus ada di antara kaum muslimin itu yang melakukannya. Contoh fardu ain itu apa? Sholat 5 waktu itu fardu ain. Karena setiap orang wajib sholat dan tidak boleh diwakilkan. Ya, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Contoh yang fardu kifayah itu apa? Jenazah. Ya, ini contoh yang paling populer. Mengurus jenazah. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban mengurus jenazah itu atas kaum muslimin yang lain. Nah, ilmu agama juga ada 2. Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ya. Nah, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib fardu atas setiap muslim. Kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu. Jadilah kalian seorang pendidik. Jadilah kalian seorang pengajar. Kalau tidak bisa menjadi seorang pendidik, pengajar, atau seorang ulama, au muta'aliman, jadilah kalian orang yang belajar. Jadilah kalian santri yang menuntut ilmu, siswa yang menuntut ilmu. Dan kalaulah tidak bisa, au mustami'an, jadilah kalian orang-orang yang mendengarkan ilmu, yang mendengarkan nasihat-nasihat, yang mendengarkan pengajian-pengajian. Dan kalau tidak bisa, au muhibban, jadilah kalian orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang menghargai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menghargai ilmu itu sendiri. Dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima, wala takun homisan patahlika. Janganlah kalian menjadi orang yang kelima, maka kalian akan binasa. Maksudnya di sini, orang yang kelima di sini adalah kalian tidak bisa menjadi ulama, kalian tidak bisa menjadi seorang pelajar, kalian tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ilmu, dan kalian juga tidak menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Maka orang seperti itu, orang kelima tersebut akan mengalami kebinasaan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaan pada kita, mengapa Rasulullah SAW begitu memperhatikan masalah ilmu? Ternyata kalau kita kaji, ilmu itu merupakan suatu pondasi bagi kehidupan kita. Bagaimana sebuah negara maju kalau ilmunya tidak berkembang? Bagaimana sebuah lembaga maju kalau ilmunya tidak ada? Misalkan saja gini, seorang pedagang tidak akan bisa menjual dagangannya kalau dia tidak memiliki ilmu tata cara berdagang. Seorang mekanik tidak bisa memperbaiki suatu benda, suatu barang kalau dia tidak bisa memiliki ilmunya atau tidak memiliki ilmunya. Seorang pengusaha, dia tidak akan bisa menjalankan sebuah perusahaan kalau tidak ada ilmunya. Makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti kepada kita, jadilah orang yang berilmu, atau jadilah seorang yang menuntut ilmu, atau yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa meraih kesuksesan di dunia atau kesuksesan di akhirat. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, apabila kalian menghendaki kehidupan dunia, barang siapa yang menyukai kesuksesan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan apabila kalian ingin kehidupan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan apabila kalian menghendaki keduanya, sama,
maka raihlah dengan ilmu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ilmu bisa menentukan jalan hidup kita ke depannya seperti apa. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jauh berbeda dalam kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat mengatakan orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu waladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Makanya kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita akan jauh berbeda. Orang yang terpelajar, orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kita bisa perhatikan. Makanya untuk itu kita selagi ada kesempatan harus terus belajar, mencari ilmu dengan baik, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan ke depannya ilmu kita bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak tekankan, ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita. Tidak ada suatu kemajuan dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan apapun kalau tidak ada ilmu yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.